Hari Valentine, atau biasa disebut sebagai Hari Kasih Sayang, adalah hari para kekasih dan mereka yang sedang jatuh cinta menyatakan cintanya di dunia barat, yang diperingati setiap tanggal 14 Februari. Hari raya ini sekarang terutama diasosiasikan dengan para pecinta yang saling bertukaran kartu ucapan dalam bentuk Valentine. Simbol modern Valentine antara lain termasuk sebuah kartu berbentuk hati dan gambar sebuah Cupido yang berarti bersayap. Mulai abad ke-19, tradisi penulisan kartu pernyataan cinta mengawali produksi kartu ucapan secara massal. Asosiasi Kartu Ucapan Amerika Serikat memperkirakan bahwa di seluruh dunia sekitar 1 miliar kartu Valentine dikirimkan per tahun. Hal ini membuat hari raya tersebut merupakan hari raya terbesar kedua setelah Natal, di mana kartu-kartu ucapan dikirimkan. Asosiasi yang sama juga memperkirakan bahwa para wanitalah yang membeli kurang lebih dari 85% dari semua kartu Valentine. Di Amerika Serikat, mulai pada paruh kedua abad ke-20, tradisi bertukaran kartu diperluas dan termasuk pula pemberian segala macam hadiah, biasanya oleh pria kepada wanita. Hadiah-hadiahnya bisa berupa bunga mawar dan coklat. Mulai tahun 1980-an, industri berlian mulai mempromosikan Hari Valentine sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan perhiasan. Menurut sejarah kalender Athena kuno, periode antara pertengahan Januari dengan pertengahan Februari adalah bulan Gamerion, yang dipersembahkan kepada pernikahan suci Dewa Zeus dan Hera. Di Romawi kuno, 15 Februari adalah Hari Raya Lupercalia, sebuah perayaan Lupercus, dewa kesuburan, yang dilambangkan setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing. Sebagai bagian dari ritual penyucian, para pendeta Lupercus menyembahkan korban kambing kepada sang dewa. Kemudian setelah meminum anggur, mereka akan berlarian di jalanan kota Roma sembari membawa potongan-potongan kulit domba dan menyentuh siapapun yang mereka jumpai. Terutama wanita-wanita muda yang akan maju secara sukarela karena percaya bahwa dengan itu mereka akan dikaruniai kesuburan dan bisa melahirkan dengan mudah. Menurut ensiklopedi Katolik, nama Valentinus paling tidak bisa merujuk kepada 3 martir atau santo, yang berarti orang suci yang berbeda. Yang pertama adalah seorang pastor di Roma. Yang kedua adalah seorang uskup interamna. Dan yang ketiga adalah seorang martir di provinsi Romawi Afrika. Koneksi antara ketiga martir ini dengan hari raya cinta romantis tidak jelas. Bahkan, Paus Gelasius ke-1 pada tahun 496 menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang mengetahui mengenai martir-martir ini. Ada yang mengatakan bahwa Paus Gelasius ke-1 memang sengaja menetapkan hal ini untuk mengungguli Hari Raya Lupercalia yang dirayakan pada tanggal 15 Februari. Ini pertanda jelas bahwa tokoh ini telah membuat Paus Gelasius tidak bisa menahan diri untuk meresmikan perayaan Lupercalia. Pada tahun yang sama, ketika Nasrani dijadikan sebagai agama resmi Romawi, Paus Gelasius meresmikan 14 Februari sebagai Hari Valentine. Artinya, Hari Valentine sudah ada sejak abad ke-5 dan bukanlah barang baru. Menurut Gereja Ortodoks Rusia, mereka telah melakukan penelitian ulang terhadap seorang yang dinobatkan sebagai orang suci yang disebut Saint, Santo, Santa bagi wanita, yakni Saint Valentino. Pada tahun 1969, perayaan ini dianulir oleh pihak gereja dan dianggap bukan bagian daripada tradisi gereja. Ternyata,
Hasil dari penelitian gereja, Saint Valentino itu tidak ditemukan jejak rekamnya. Apa artinya? Artinya adalah Saint Valentino itu adalah fiktif. Ya, dia adalah tokoh fiktif. Melihat fakta historis yang telah ditorehkan oleh sejarah kelam Hari Valentine itu sendiri, membuat mayoritas pihak melarang perayaan tersebut. Sebab, dampak yang nyata ketika perayaan itu dilakukan, kerusakan tatanan pergaulan, khususnya remaja, menjadi sukar terbendung. Mulai dari hamil di luar nikah, hingga membunuh jiwa yang tidak berdosa terus bergulir dan berjalan secara berulang-ulang dari tahun ke tahun akibat perayaan ini. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur kembali mengingatkan umat Islam tentang Fatwa MUI nomor 3 tahun 2017 yang mengharamkan perayaan Hari Valentine setiap 14 Februari. Meskipun bukan hanya Hari Valentine saja yang secara masif berkontribusi atas kerusakan sosial yang menimpa masyarakat hari ini, tradisi-tradisi Barat atau di luar Islam yang memiliki nilai negatif pun turun andil dalam perusakan generasi muda. Setidaknya ada 3 alasan yang melandasi larangan ini. Pertama, karena Valentine disinyalir bukan termasuk tradisi Islam, sehingga tidak perlu dirayakan. Kedua, Valentine dianggap menjerumus pada pergaulan bebas, seperti hubungan badan di luar nikah. Yang ketiga, tradisi Valentine berpotensi menimbulkan keburukan. MUI Jawa Timur melandasi fatwa tersebut berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Di antaranya, hadis riwayat Abu Daud. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai diri pada suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya mempertegas jati diri keislaman dengan menunjukkan identitas muslim yang dengan sendirinya menolak menyerupai identitas agama selain Islam. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak pernah menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Wallahu a'lam.